Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan materi hadis dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas hadis yang ke-72. Kita sampai pada Dhammul Kibri, tercelanya kesombongan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang mana Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Assalamualaikum. Faqala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Rawahu Muslim. Kemarin kita jelaskan bahwasanya neraka itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong, sebagaimana dalam hadis ini. Jadi menunjukkan kesombongan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka dan mencegah, menghalangi masuk surga. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya sombong itu ada dua macam. Kemarin sampai sini penjelasannya, dilanjutkan Mas Ahmad. Kibrun nau'il awwal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kibrun nau'il awwali alal haqqi wa huwa radduhu wa 'adamu qabulihi. Fa kullu man raddal haqqa fa innahu mustakbirun 'anhu bihasabi ma radda 'anil haqqi. Wa dzalika annahu farrada 'alal 'ibadi an yukhdi'u lil haqqi alladhi arsalallahu bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu. Fal mutakabbiruna 'anil inqiyadi lirrusuli bil kulliyati kuffarun mukhalladuna finnari. Fa innahu ja'ahumul haqqu 'ala aydir rusuli mu'ayyidan bil ayati wal barahini. Faqama al kibru fi qulubihim mani'an faradduhu. Qala ta'ala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Wa ammal mutakabbiruna 'anil inqiyadi li ba'dil haqqi alladhi yukhalifu ra'yuhum wa hawahum fahum wa in lam yakunu kuffaran fa inna ma'ahum min mujibatil iqabi bihasabi ma ma'ahum minal kibri wa ma tu'athiru bihi minal imtina'i an qabulil haqqi alladhi tabayyana lahum ba'da muji'is syar'i bihi. Wa lihadha ajma'al ulama'u anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an ya'dila anha liqawli ahadin kainan minan nasi man kana. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Maka apa? Wa bihadza tafsiril jami', dengan tafsir yang jami', alladzi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattadihu hadzal makna ghayatal ittidah. Maka makna sombong, ya, makna ini, itu makna sombong menjadi sangatlah jelas. Fa innahu ja'ala al-kibra naw'aini. Maka Nabi SAW membagi sombongan itu menjadi dua macam.
Yang pertama adalah kibrun nau'il awwali alal haqqi. Kesombongan jenis pertama adalah sombong terhadap kebenaran. Alal haqq. Jadi sombong jenis yang pertama itu adalah sombong atas kebenaran. Ya, sombong terhadap kebenaran. Bagaimana al-kibru alal haqq? Bagaimana sombong terhadap kebenaran itu? Wa huwa radduhu, yaitu menolaknya. Dhamirhu kembali ke mana? Al-haq, ya. Wa huwa radduhu, yaitu menolak kebenaran, wa adamu qabulihi, dan tidak menerimanya. Ini penguat. Menolak itu ya artinya apa? Tidak menerima. Wa huwa radduhu wa adamu qabulihi, yaitu menolaknya dan tidak menerimanya. Fa kullu man raddal haqqa. Nah, perhatikan cara membacanya. Fa kullu man raddal haqqa, maka setiap orang yang menolak kebenaran, ya. Fa kullu man raddal haqqa. Man di sini i'rabnya apa? Mas Jatmiko sebagai ya, bagus, mudhafun ilaih. Fa kullu man raddal haqqa, maka setiap orang yang menolak kebenaran, fa innahu mustakbirun anhu, maka dia adalah orang yang sombong. Anhu, dhamirhu kembali ke mana? Al-haq, sombong dari kebenaran tersebut. Bihasabi, sesuai, hasabi sesuai, ma radda anil haq, apa yang ia tolak dari kebenaran. Wa dzalika annahu farada 'alal ibadi. Wa dzalika annahu, kalau di sini kita baca majhul berarti furida. Kalau farada berarti di situ Allah, ya, fa'ilnya. Wa dzalika, maka hal tersebut annahu furida, kita baca furida karena fa'ilnya tidak disebutkan, dan tapi tidak sebutkan karena sudah maklum ya siapa yang mewajibkan. Wa dzalika annahu furida, yang demikian itu bahasanya diwajibkan, alal ibadi, atas para hamba, an yakhda'u. Jadi khada'a itu yakhda'u. Ayakhda'u lil haqqi, tunduk kepada kebenaran. Diwajibkan atas para hamba itu tunduk kepada kebenaran. Ayakhda'u. Di sini ada masdar muawwal, an yakhda'u. Apa i'rabnya? Apa i'rab masdar muawwal ayakhda'u, Bapak Mahfud? Sebagai, iya, bagus, sebagai naibul fa'il dari furida. Tas diwajibkan atas para hamba yakhda'u lil haqqi, tunduk kepada kebenaran, alladzi arsalallahu bihi rusulahu, yang Allah mengutus dengannya. Dengan apa? Al-haq, yang mana Allah mengutus dengannya itu dengan al-haq, mengutus rusulahu, para rasulnya. Maf'ulun bi, ahlan, rusulahu. Wa anzala bihi kutubahu, dan Allah menurunkan dengannya, dengan al-haq, kutubahu, kitab-kitabnya.
Fal mutakabbiruna 'anil inqiyadi lirrusuli bil kulliyah kuffar mukhalladuna finnar. Fal mutakabbiruna, maka orang-orang yang sombong, anil inqiyad, dari ketundukan, dari kepatuhan, lirrusuli, kepada para rasul, bil kulliyah, secara menyeluruh. Nah, sebenarnya benar-benar gak mau tunduk patuh gitu. Karena yang sombong dari ketundukan, kepatuhan kepada para rasul secara menyeluruh, benar-benar gak mau patuh, mereka adalah kuffarun, karena gak menerima, benar gak menerima ajaran rasul. Namanya apa? Kuffarun, orang-orang kafir. Kuffarun mukhalladuna finnar. Mukhalladuna ini i'rabnya apa ini? Mukhalladuna i'rabnya apa ini? Mas Jarniko? Kenapa? Iya, bagus naatnya ya. Naat dari mana? Kufar. Jadi orang-orang yang sombong dari ketundukan, kepatuhan kepada para rasul bil kulliyah, secara menyeluruh, benar-benar enggak mau patuh. Mereka adalah orang-orang kafir yang kekal di neraka. Fa innahu ja'ahumul haq, maka sesungguhnya ja'ahum, telah datang kepada mereka, al-haqqu sebagai fa'ilnya ya. Fa innahu ja'ahumul haqqu, maka sungguh telah datang kepada mereka kebenaran ya. Ja'ahumul haqqu ala aidir rusul, melalui tangan-tangan para rasul. Jadi fa innahu ja'ahumul haqqu ala aidir rusul. Terus setelah aidir rasul, bacanya apa ini? Mas kiri. Atau sebelum bacanya i'rabnya dulu. Kenapa nasab? Iya, bagus. Hal. Sahibul halnya mana? Mumtaz. Berarti bacanya muayyidan. Sahih Mas Ahmad? Ya. Sahih am hunaka jawaban akhar? Fa innahu ja'ahumul haqqu ala aidir rusul muayyad bil ayati wal barahin. Apa? muayyad muayyadan. Kenapa muayyadan? Jadi datang kepada mereka kebenaran melalui tangan-tangan para rasul. Didatang kepada mereka kebenaran melalui tangan-tangan para rasul, muayyadan, yang mana kebenaran tersebut dikuatkan bil ayati wal barahin. Gitu ya. Jadi di sini bacanya muayyadan. Jadi al-haq itu sudah dikuatkan, dibuktikan dengan ayat-ayat dan barahin gitu. Jadi kebenaran ini dikuatkan, bukan menguatkan ya, tapi dikuatkan, muayyadan.
Bagus, barakallahu fiik. Fa innahu ja'ahumul haqqu ala aidi rusuli muayyadan bil ayati wal barahin. Maka sesungguhnya telah datang kepada mereka kebenaran melalui tangan-tangan para rasul yang kebenaran tersebut dikuatkan dengan ayat-ayat dan bukti-bukti barahin. Faqamal kibru fi qulubihim mani'an. Faqamal kibru fi qulubihim mani'an. Mani'an kenapa nasab? Bapak Ismam. Apa? Hal. Sohibul halnya mana? Jika mani'an hal mana? Sohibul halnya fi qulubihim. Fi qulub itu kan jamak muannas, mani'an mudzakkar mufrad. Ya kan? Qulub kan jamak. Sedangkan mani'an mufrad. Adalah apa? Hal sahih? Iya, sahih hal. Mana sahihul halnya? Al-kibar. Faqamal kibru fi qulubihim mani'an. Ketika sudah datang al-haq melalui tangan para rasul yang dikuatkan dengan ayat dan barahin, namun apa faqamal kibru, maka apa? Tegak ya, muncul kesombongan di hati mereka itu dalam keadaan apa? Mani'an, mencegah tersebut. Jadi sombong itulah yang mencegah kebenaran masuk ke dalam hati itu. Al-kibru mani'an. Faradduhu, akhirnya mereka menolaknya. Menolak apa? Benar. Al-haq. Benar, kembali ke al-haq. Faradduhu, maka mereka menolak al-haq. Dalilnya apa? Qala ta'ala innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah bi ghairi sultanin atahum, tanpa alasan, tanpa bukti yang sampai kepada mereka, in fi sudurihim illa kibrun, ya, tidaklah apa yang ada di dada-dada mereka melainkan kesombongan. Jadi yang ada dalam dada mereka hanyalah apa? Kesombongan. Kibrun adalah apa? Kibrun mahum bibalighi, hanyalah apa? Keinginan akan kebesaran, kesombongan yang tidak akan mereka capai. Mahum bibalighi. Wa ammal mutakabbiruna 'anil inqiyadi li ba'dil haqqi alladhi yukhalifu ra'yahum wa hawahum. Adapun al mutakabbiruna, adapun orang-orang yang sombong, 'anil inqiyad, dari ketundukan, li ba'dil haqq, untuk sebagian kebenaran, bukan kuliah ya, tapi li ba'dil haqq, ada sebagian al-haq, kebenaran. Jadi kenapa mereka sombong dari ketundukan kepada sebagian kebenaran?
alladhi yukhalifu ra'yahum wa hawahum, yang menyelisihi, yang tidak sesuai dengan apa? Pendapat dan hawa nafsu mereka. Tidak sesuai dengan akal, pendapat dan hawa nafsu mereka. Fahum, nah ini jawab dari amma. Jawab dari apa? Amma, kan termasuk ada satu syarat ya. Alat syarat amma. Fahum, maka mereka, wa in lam yakunu kufaran, meskipun mereka bukanlah orang-orang kafir, fa inna ma'ahum min mujibatil iqab, namun apa, bersama mereka itu ada sesuatu yang menyebabkan, yang menghantarkan kepada siksa, iqab, hukuman. Bihasabi ma ma'ahum minal kibr, bersama atau sesuai dengan apa yang ma'ahum, dengan apa yang bersama mereka berupa kesombongan. Wa ma ta'assaru bihi minal imtina'i an qabulil haqqi alladhi tabayyana lahum ba'da maji'i syar'i bihi. Jadi apa? Maka mereka fa inna ma'hum min mujibatil iqab, maka bersama mereka ada sesuatu yang menyebabkan mereka diiqab, dihukum, mendapatkan siksa sesuai dengan apa? Apa yang bersama mereka dari kesombongan, dan wa ma ta'assaru bihi, dan apa yang mereka terpengaruh, ta'assar, yang mereka terpengaruh dengannya, minal imtina'i an qabulil haq, ya, terpengaruh dengannya dari apa? Dari menolak, enggan, imtina, enggan, an qabulil haq, dari menerima kebenaran. Alladzi tabayyana lahum ba'da maji'i syar'i bihi, yang jelas kepada mereka setelah datangnya syariat dengannya. Wa lihadza ajma'al ulama, oleh karena itu para ulama bersepakat, anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah SAW lam yahilla lahu an ya'tila anha liqauli ahadin kainan minan nasi man kana. Ana man istabanat lahu, bahasanya orang yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang telah jelas ya, istabanat, telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, sudah jelas ya sunnah Nabi, turun Nabi seperti ini. Lam yakhilla lahu, maka tidak halal baginya, an ya'tila anha, tidak halal baginya, an ya'tila anha, berpaling dari sunnah tersebut. Li qauli ahadin, karena perkataan seseorang. Kainan minan nasi man kana, siapapun orangnya gitu ya. Kainan minan nasi man kana itu adalah siapapun orangnya. Kalau menyelisih Rasul ya kita yang penting adalah menerima sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal min soal ya ikhwan, sampai sini. Ini sombong jenis pertama, menolak apa? Al-haq, kebenaran. Termasuk dinasihati juga menolak. Termasuk menolak apa? Al-haq. Dilanjutkan Mas Jatiko. Ya'zima azman jaziman ala taqdiril
رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبنى عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في معرفة مرامي واتباع في ذلك ظاهرا وباطنا فمتى وفق في هذا الأمر جديد فقد وفق للخير وصار Fatahuhu ma'fuwan عنه لأن قصده العام اتباع الشرع فالقول معلومه فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق وهذا هو المتوقع في الحق. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Fayajibu ala talibil ilmi, maka wajib atas penuntut ilmu. Kita adalah penuntut ilmu semua. Apapun profesi kita, harus kita ingat selalu bahwasanya kita adalah penuntut ilmu sampai ajal menjemput. Kata Imam Ahmad apa? Minal mahbarah ilal makbarah, gitu ya. Minal mahbarah itu dari tinta. Dari apa? Makbarah sampai ke kuburan. Minal mahdi ilal lahdi, gitu ya. Sejak kecil sampai liang lahat, gitu. Jadi nggak ada kata berhenti belajar, berapapun usia kita. Selama masih bisa membaca, selama masih bisa menulis, mendengar, menelaah. Jadi apa? Menuntut ilmu sampai liang lahat. An ya'zima azman jaziman. An ya'zima azman jaziman, bertekad dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang kokoh. Ya, jadi harus an ya'zima azman jaziman, dengan tekad yang kuat, yang kokoh. Ala taqdimi qaulillahi wa qauli rasulihi ala qauli kulli ahadin, tekad yang kuat untuk mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan setiap orang. Kulli ahadin, semua orang. Wa an yakuna asal. Coba apa i'rab dari asal di sini? Apa i'rab dari al-asal di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sri Hartono. Wa an yakuna asal di sini rafa, nasab atau jar? Apa? Rofa. Kenapa rofa, Bapak? Bagus, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Isim kana.
Mana khobarnya Bapak Mahfud? Alladhi. Hal sahih Bapak Ismam? Mana? Wa an yakuna. An yakuna wa an yakuna ini wau di sini wau apa? Mas Ahmad. Wau atof. Wau atof. Atof kemana? An yakzimai. Iya, bagus. Jadi wa an yakuna itu adalah atof ya, wau atof. Atof kemana? An yakzima. Jadi ini masih apa? Wajib atas penuntut ilmu an yakzima dan wajib atas penuntut ilmu an yakuna. Ini fayajibu ala talibil ilmi an yakzima wa an yakuna. Maka wajib atas penuntut ilmu an yakzima dan apa? Wa an yakuna. Mana khabarnya? Asad Mika. Al-ihtida. Bagus, berarti bacanya? Iya, bagus. Wa an yakuna dan juga wajib atas penuntut ilmu an yakuna asluhul ladzi yarju ilaihi. Untuk apa? Wajib atas penuntut ilmu untuk pokok yang dia asal, pokok yang dia kembali kepadanya. Dan asas fondasi yang ia apa? Alladzi yubna alaihi, fondasi yang dibangun di atasnya apa? Al-ihtida'a bi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Al-ihtida' bi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijtihad. Apa i'rab ijtihad di sini? Mas Giri. Kenapa nasab? Bagus, barakallahu fiik. Wal ijtihada fi ma'rifati muradihi, dan sungguh-sungguh untuk mengikuti apa? Sungguh-sungguh untuk mengetahui maksudnya. Jadi mengambil petunjuk Nabi Assalamualaikum dan sungguh-sungguh untuk mengetahui maksud atau tujuan. Murad itu kan yang diinginkan. Murad itu adalah apa yang diinginkan. Ya, kurang tidak. Wattiba. Apa i'rab ittiba di sini Mas Ridho? Apa i'rab dari ittiba? Yakin?
Apa nasab? Ataf ke al-ihtidah. Sahih Mas Ahmad? Sahih. Sahih ya, barakallahu fiik. Ya, bagus, barakallahu fiik. Jadi apa? Wa yakun asluhu alladhi yajri ilaihi wa asasu alladhi yubna alaihi al-ihtida'a bi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijtihada fi ma'rifati muradihi wa tiba'ahu fi dzalika zahiran wa batinan, dan mengikutinya dalam hal tersebut secara zahir dan batin. Ya. Famata wufiqa fi hadzal amril jalili faqad wufiqa lil khairi. Maka barang siapa diberi taufik dalam perkara yang agung ini, maka barang siapa diberi taufik dengan perkara yang agung ini, faqad wufiqa lil khairi, maka sungguh dia telah diberi taufik untuk kebaikan. Wa sara khata'uhu ma'fuwan anhu, maka jadilah apa? Kesalahan itu apa? Dimaafkan darinya. Kenapa dimaafkan? Li'anna qasdahul amu ittiba'u syar'i. Karena apa? Karena maksud apa? Maksud yang umum. Ya, anna qasduhul am, karena maksudnya yang umum adalah apa? Ittiba'a syara'. Mengikuti syariat. Jadi kalau dia sudah berniat tunduk patuh pada dalil ya, syariat, sudah tunduk patuh dan ternyata dia salah, maka dimaafkan. Karena maksud umum dari dia itu pengen benar-benar ittiba syara'. Fal khata'u ma'dzurun fihi, maka apa? Kesalahannya itu diberi udzur. Ida amila, ida apa di situ? Fa'ila. Oh, fa'ala. Oh, ya saya hilang. Ida fa'ala. Mustata. Iya, bagus. Jadi fal khata'u ma'dzurun anhu, maka kesalahannya itu diberi udzur padanya. Idza fa'ala mustata'ahu, jika dia sudah melakukan mustata'ahu, apa yang sesuai dengan kemampuannya. Dia sudah melaksanakan mustata'ahu sesuai dengan kemampuannya. Minal istidlali, dari apa? Dari beristidlal, latihan beristidlal ya, berdalil. Wal ijtihad fi ma'rifatil haqqi, dan sungguh-sungguh dalam mengetahui kebenaran. Wa hadha huwal mutawadhi'u lil haqqi. Inilah ya ikhwan, inilah orang yang mutawadhi'u lil haqq, ya tawadhu terhadap kebenaran. Ya Hamzah ya Ikhwan. Kalau nggak ada dilanjutkan bacanya. Berikutnya tadi terakhir siapa? Mas Jatmiko. Ya. Berikutnya Mas Kiri. وذلك
nafsihi yahmilu 'ala takabburi 'ala al-khalqi wa ihtiqarihim wa istihza'ihim wa tankisihim bi qawlihi wa fi'lihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikasbil ri'in minasyarri an yakira aqahul muslima. Walamma qala hadha ar-rajulu inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan wa khashiya an yakuna hadha min al-kibri alladhi ja'a fihi al-wa'id. Bayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadha laysa min al-kibri idza kana sahibuhu munqadan lil-haqqi mutawadi'an lil-khalqi wa annahu min al-jamali alladhi yuhibbuhu Allah fa innahu ta'ala jamilun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi yuhibbu jamal al-zahiriyya wal jamal al-batiniyya fal jamal al-zahiru kan-nadafati fil jasadi wal malbasi wal maskani wa tawabi dzalika wal jamal al-batinu at-tajammulu bi ma'anil akhlaqi wa mahasiniha. Wa lihada kana min du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlaqi la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Wa amal kibru alal khalqi, adapun sombong terhadap makhluk, terhadap manusia. Pak tadi kan sombong terhadap apa? Al-haq. Sekarang al-khalq. Beda apa? Ini ada lamnya yang tadi ada lamnya dan hak ya. Ini jenis yang kedua yaitu al-kibru alal khalqi, sombong terhadap manusia. Wa huwa an-naw'us tsani, ini adalah jenis yang kedua. Fa huwa ghamtuhum wa ihtiqaruhum. Maka sombong ini adalah ya meremehkan mereka dan menghina mereka. Ghamtuhum wa ihtiqaruhum, merendahkan dan menghina mereka. Kenapa seseorang itu bisa merendahkan orang lain, bisa menghina orang lain? Beliau jelaskan kenapa bisa sombong, bisa merendahkan orang lain, mengapa bisa menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Wa dzalika nasyi'un an ujubil insan bi nafsihi. Yang demikian itu muncul karena ujubnya seseorang terhadap dirinya. Meremehkan orang lain itu kenapa? Merendahkan karena dia ujub terhadap diri sendiri. Wa ta'aduhum, atau kita baca apa? Karena ini ataf kemana? Ataf kemana coba? Ta'adum ya, ta'adum ini ataf ke mana? Bapak Ismam, biar nggak salah dalam menerjemahkan. Kemana Mas Arif? Nasyi. Sahih Bapak Sriyatono. Mas Jatmiko. Tahu kemana? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi
Jadi wadzalika nasyi'un an ujbil insan bi nafsihi. Jadi hal tersebut itu muncul karena rasa takjub seseorang terhadap dirinya sendiri, wa ta'adzumihi alaihim, dan sombongnya dia terhadap mereka. Jadi ta'adzuma ya ta'adzum itu maknanya sama, sombong. Ini merendahkan orang lain, menghinanya, menjelek-jelekannya. Kenapa? Karena dia ada perasaan ujub, bangga diri. Bangga diri. Bangga diri. Kenapa ya? Kenapa seseorang itu bisa ujub? Kenapa Mas Arif? Iya, karena punya apa? Kelebihan. Jadi yang bisa diujubkan itu banyak sekali. Yang penting kelebihan, kecerdasan, ilmu, harta, apa lagi? Istri cantik, anak yang apa? Sukses, pintar. Itu ujub. Apa bedanya ujub dengan sombong? Dan apa bedanya ujub dengan bangga? Jangan melebar ya, ujub dengan sombong dulu. Al-ujubu. Kalau ujub itu ujub itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Jangan ujub kamu tuh. Ujub itu bangga ya? Berbangga diri. Bangga terhadap diri sendiri kan? Tapi terlalu berlebihan. Berlebihan itu ya. Beda ya, beda senang bersyukur dengan bangga yang di situ ceritanya negatif. Tapi ada yang mengartikan ujub itu apa itu? Ketika kondangan itu ya diujubi itu ya. Diujubi. Iya kan? Diujubi. Di sana masih ada Mas Ahmad ujub. Saya diujubnya masih ya. Pakai tumpeng gitu. Pakai tumpeng ya. Enak diujubke. Fal ujbu bi nafsihi. Maka bangga terhadap diri sendiri. Ujub terhadap diri sendiri, yahmilu alat takabburi alal khalqi, itu membawa seseorang pada apa? Membawa seorang kepada kesombongan terhadap manusia. Jadi ternyata ujub, bangga diri terhadap diri sendiri, itu membawa pada kesombongan, sombong terhadap orang lain, sombong terhadap manusia. Wahtiqar, atau kemana? Takabbur. Jadi sombong terhadap manusia, wahtiqarihim, dan ihtiqar, merendahkan mereka, wastihzaihim, wastihza bihim, mengejek mereka, menghina mereka, mengejek menghina mereka, wa tanqisihim biqaulihi wa fi'lihi. Apa itu tanqis? Tanqis itu ya meremehkan mereka dengan ucapan dan perbuatannya. Tanqis itu kan meremehkan, menganggap kurang gitu ya. Nafsu. Jadi kita ya ikhwah tahu mana sebab seseorang itu bisa sombong terhadap orang lain. Karena apa? Al-ujbu bi nafsi, ujub, bangga terhadap diri sendiri.
Nih, fal ujbu bi nafsi yahmilu ala takabburi alal khalqi wa ihtiqarihim wa istihza'i bihim wa tankisihim bi qawli wa fi'lihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in minasyarr, cukuplah ya bihasabi imri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dianggap apa? Sebuah keburukan ya. Cukuplah bagi seseorang itu termasuk keburukan gitu ya. Bihasbi ya berarti ya. Bacanya bagaimana? Bihasbi. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah bagi seseorang itu termasuk keburukan apa? An yahkira akhahul muslim, meremehkan saudaranya muslim, merendahkan apa? Saudaranya muslim. Akhahul muslim. Muslim i'rabnya apa ini? Mas Ahmad? Nasab. Nasab kenapa? Naat akho. Iya bagus karena naatnya akho. Mumtaz. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu ya dianggap sebuah keburukan gitu ya. Apabila dia meremehkan saudaranya yang muslim. Makanya zuhud yang hakiki, siapakah orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu yang sebenarnya yang hakiki. Orang yang tawadhu yang sebenarnya adalah orang yang man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman qat ila dhanna annahu khairun minhu. Jadi orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu sebenarnya, orang yang tawadhu hakiki adalah orang yang keluar dari rumahnya dan tidaklah ia bertemu dengan saudaranya semuslim seiman, melainkan ia menganggap bahwasanya dirinya itu lebih, orang sahabat tersebut lebih baik dari dirinya. Jadi orang yang tawadhu itu setiap bertemu dengan saudaranya maka dia menganggap saudaranya itu lebih baik dari dirinya. Dan ini susah, ya, susah ini, benar, susah dipraktekkan. Kalau sebagian salaf itu caranya bagaimana? Caranya kalau bertemu dengan yang lebih muda, maka anak muda, ya, masih muda, dosanya lebih sedikit jika dibandingkan saya yang sudah berumur. Kalau ketemu dengan apa? Ketemu dengan yang lebih tua, maka apa? Nah, paling masuk Islam duluan, pahalanya lebih banyak. Itu yang namanya manajemen hati, manajemen perasaan. Ketemu yang lebih muda, maka kita menganggap apa? Kita lebih banyak tuh dosanya. Ketemu yang lebih tua, maka apa? Kita menganggap apa? Yang tua tersebut cepat matinya. Bukan cepat matinya ya. Bukan itu ya. Nah, apa? Lebih banyak amal ya pahalanya karena dahulu masuk Islam. Jangan salah cepat meninggalkan itu enggak ya. Karena kan enggak mengenal usia ya. Enggak mengenal usia. Dan itu susah ya, susah ya, karena kita juga ya masalah ilmu, masalah yang lainnya ya. Makanya penting sekali tazkiyatun nufus itu terus ya. Terus kita baca, kita murojaah tentang tazkiyatun nufus. Karena kadang-kadang ada perasaan merendahkan gitu kepada orang yang baru ngaji gitu, baru kenal sunnah. Walamma qala hadzal rajulu, ketika orang ini bertanya, ketika orang ini bertanya pada Nabi ya, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan, sesungguhnya seseorang yang suka jika bajunya bagus, wa na'luhu
hasanan dan sendalnya bagus. Kita lihat di sini. Di sini apa? Fokusnya apa? Baju dan sandal. Karena memang kalau lebaran biasa yang baru itu. Gitu ya. Ya, karena kalau di kita sekarang gitu ya. Itu kan gitu. Biasanya yang baru itu kan baju sama sandal. Kecuali kalau ke masjid. Masjid biasanya pakai sandal jepit aja gitu ya. Nanti kalau malah hilang kan gitu. Malah hilang ya. Benar ya? Terutama di kota-kota yang ramai itu yang diincer biasanya. Sandal mahal bagus itu mesti hilang. Karena kita ya sering mengalami terutama ketika merantau di kota-kota itu ya. Tapi kalau di desa enggak, insya Allah masih enggak aman ya. Ketukar, di sana ketukar gitu. Kita kadang bersyukur ya. Kalau ketukarnya lebih apa? Lebih bagus. Lebih bagus deh ya. Kadang kita nggak berusaha untuk malah salahnya sendiri gitu ya. Salah sendiri ya. Tapi kalau kita salahnya yang malah kita milih yang lebih jelek itu ya. Pernah ya kita pernah itu kan ketika dari masjid sendalnya sama itu, mereknya sama, warnanya sama, ternyata sudah jelek, nggak tahu siapa. Jadi ketika seseorang bertanya bagaimana Rasulullah orang yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus, ya, kenapa mengucapkan atau bertanya demikian? Wa khasyiya an yakuna hadza minal kibri. Jadi sahabat tersebut khawatir, takut jika seandainya ini termasuk kesombongan. Jadi punya baju bagus, sendal bagus, apalagi HP bagus, gitu ya. Itu bukan apa? Bukan kesombongan. Alladzi jaa fihil wa'id, khawatir termasuk kesombongan yang datang padanya ancaman. Bayana lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya anna hadza laisa minal kibri, bahwasannya ini bukanlah termasuk kesombongan. Kapan? Idza kana sahibuhu munqadanil haq. Jika seandainya apa? Sahibahu, pemiliknya kan gitu ya. Pemilik sandal tersebut, pemilik baju tersebut tunduk terhadap kebenaran, munqadan lil haq, tunduk terhadap kebenaran. Mutawadhi'an lil khalqi. Ya, tawadhu terhadap kepada manusia, tawadhu. Jadi munqadan lil haq, tunduk kepada kebenaran, dan tawadhu kepada sesama manusia. Wa annahu minal jamal, bahkan hal itu termasuk keindahan alladzi yuhibbuhullah, yang Allah mencintainya. Fa innahu ta'ala jamilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu jamilun, indah dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yuhibbul jamal adh-dhahiriyah, Allah mencintai keindahan yang zahir, wal jamal al-batiniyah, dan juga apa? Keindahan yang batin. Ya. Jadi zuhud itu enggak apa? Jangan dipahami zuhud itu pakaiannya gampang, camping gitu ya. Banyak tambalannya. Fal jamalud dhahiru, maka keindahan yang nampak, yang dhahir, contohnya apa? Kan nadhafati fil jasad, itu kebersihan dalam tubuh, dalam jasad. Wal malbas, pakaian, yang penting bersih dalam tubuhnya, bersih dalam pakaiannya. Wal maskan, tempat tinggal, rumah.
Ya, wa tawabi dalik, dan apa? Pengikut-pengikutnya. Maksudnya penyerta-penyertanya dari apa? Kebersihan badan, pakaian dan tempat. Kan Nabi menyuruh untuk membersihkan apa? Halaman rumah. Karena Yahudi apa? Tidak membersihkan halaman rumah. Jadi membersihkan halaman rumah itu jika diniati bisa bernilai ibadah. Ya. Wal jamalul batinu at-tajammulu bi ma'anil akhlaqi wa mahasiniha. Dan keindahan batin itu adalah dengan tajammul, dengan berhias dengan bi ma'anil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, maksudnya yang mulia, wa mahasiniha, dan keindahan kebaikannya. Bima'alil akhlaq wa mahasiniha. Jadi berhias dengan keluhuran akhlak dan kebagusannya, keindahannya. Walihada kana min du'ain Nabi SAW. Oleh karena itu diantara doa Nabi SAW, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, li ahsanil a'mali wal akhlaqi, ya, berikan petunjuk kepada amal yang terbaik, akhlak yang terbaik. La yahdini ahsaniha illa anta, tidak ada yang menunjukkan kepada kebaikannya kecuali Engkau. Wasrif anni, dan palingkanlah dariku sayyi'il a'mali wal akhlaq, buruknya amal dan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan keburukan tersebut dariku kecuali Engkau. Wallahu a'lam. Doa ini adalah apa? Doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadisnya sahih, bisa apa? Dihafalkan untuk mendapatkan akhlak. Jadi mudahkan berakhlak baik. Hal min soal ya ikhwah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada dilanjutkan Mas Ridho.
alaihi an yaqata bi anna qana'at bi qana'ahu bima ada ay hasala lahu ar-ridha bima utiya min rizqi wa kafafi wa lam taqmah nafsuhu lima wara'a dzalika faqad hasala lahu hasanah dunya wal akhirah. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al haditsus salis wal sab'un al qanaa'atu. Qanaa'ah ya ikhwah. Al qanaa'atu an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW qad aflaha man aslama, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rizki secukupnya, yang secukupnya. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah menjadikannya qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan padanya. Hakama sallallahu alaihi wasallam bil falah, ya, maka Nabi SAW menghukumi dengan keberuntungan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan liman jama'a hadhil khilalas salasa, barang siapa yang mengumpulkan apa? Tiga hal ini. Di antara tiga hal ini, yang pertama adalah wal falahu ismun jami'un li husuli kulli matlubin ma mahbubin. Apa makna falah? Ini yang selalu kita dengar, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, suksesan, keberhasilan. Al-falah adalah ismun, sebuah isim, sebuah nama, jami'un yang mengumpulkan, li husuli kulli matlubin mahbubin, isim yang mengumpulkan apa? Jami'un, bukan untuk yang mengumpulkan, li husul, untuk mendapatkan setiap matlub, setiap yang diinginkan, setiap yang dicari, yang dituntut, dan mahbubin, yang dicintai. Jadi namanya alfa itu sebuah nama yang mengumpulkan apa? Yang mengumpulkan ya diperolehnya setiap apa yang diinginkan dan dicintai. Diinginkan yang dicintai. Wassalamatu min kulli makhufin marhub, dan selamat dari setiap apa yang dikhawatirkan dan ditakuti. Itu al-falah. Wa dzalika anna hadhihi salasa, yang demikian itu bahwasannya ketiga hal ini jama'at khairat din wa dunya, telah mengumpulkan kebaikan agama dan dunia. Islam terus diberi rezeki secukupnya, terus qanaah, Masya Allah. Ini mengumpulkan dunia akhirat, agama dan dunia. Fa innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba, idza hudiya lil Islam, jika diberi petunjuk masuk Islam ya, alladzi huwa dinullah, yang Islam itu adalah agama Allah, alladzi la yaqbalu dinan siwa, yang mana Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Wa huwa madarul fauzi bisawabi wan najati minal iqab, maka Islam itu adalah inti kesuksesan dengan meraih pahala dan selamat dari iqab, dari siksa hukuman. Wahasala, atau kemana Mas Ahmad?
Sudah ketemu? Ini ataf atau jumlah baru? Jumlah baru. Apa? Jumlah baru. Jumlah baru. Sahih Mas Rakil? Mas Kiri? Mumtaz. Atau kemana? Hudia Mas Arif, ya. Tidak hudia lil Islam. Jika diberi petunjuk apa? Islam. Wa khasalalahu rizqu, dan apa? Ya, dia wa hasalahu rizqu, dan diperoleh rizki. Wa hasalahu rizqu, dan terpenuhinya. Ida hudiya lil Islam. Ida itu alat syarat bukan? Alat syarat ya. Mana fi'il syaratnya? Mana fi'il syaratnya apa? Hudiya. Dan mana jawab syaratnya? Mas Ridho. Mana jawab syarat dari idza? Apa? Sah? Iya, bisa fi'il, bisa nggak fi'il, kan jawabnya ada dua macam kan? Tergantung harus fi'il. Kan jawab syarat itu kan macam-macam. Apa? Bahasolalahu rizqu. Saya Mas Ahmad. Hasalalahu ridho. Bahasolalahu ridho. Jadi jawab syarat itu nggak mungkin didahului wawu ya. Jawab syarat itu nggak mungkin didahului apa? Wawu. Kalau didahului wawu berarti bukan jawab syarat. Mas Satwiko sudah ketemu? Fakat hasola ini. Iya, fakat hasolat. Jauh banget. Berapa ini? Baris pertama dan baris keempat. Insya Allah, jauh banget ini. Idanya di baris pertama. Jawab syaratnya di mana? Baris keempat. Fakot. Dan untung sama mu'alim di sini ya, yang mencetak buku kasih titik 2, kasih titik 2. Iya. Kita istirahat dulu, kita break sampai apa ini? Sampai wa hasalalahu rizqi. Wa hasalalahu ar-rizqu. Ya, wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.